Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Waalaikumsalam. pagi. Hari Wah, ini kita lanjut perkuliahan kita untuk digital marketing. Hari ini kita akan spesifik ngebahas pemasaran itu kira-kira kalau melalui sosial media itu seperti apa. Ya. Jadi kita akan bahas di sini. Nah, untuk di sosial media sendiri kan kita udah tahu ya ragamnya pakai apa, ada yang pakai Facebook, ada yang pakai Twitter, Instagram dan lain-lain. Eh, Kalau saya coba ambil data ya dari We Are Social, Indonesia itu kan di tahun 2016 jumlah penduduk yang apa namanya sampai hari ini pun itu masih berada di kisaran 200 jutaan. Dan orang yang bermain aktif di sosial media itu sekitar ada 79 juta dan penetrasinya itu 30%. Jadi setiap tahun ada 30% kenaikan. Bahkan sampai hari ini pun total orang yang bermain sosial media itu bahkan mengalahkan jumlah populasi Indonesia itu sendiri. Kenapa ada satu orang pun yang bahkan mempunyai 3 akun atau sampai dengan 5 akun sosial media. Ya, jadi dia udah punya Facebook, Twitter, Instagram, kemudian pakai WhatsApp juga dan beberapa lah media sosial media yang digunakan. Jadi penetrasinya setiap tahun itu dia akan tumbuh sampai dengan 30%. Nah, hal yang menarik juga bisa kalian lihat orang yang menggunakan smartphone itu bisa kelihatan ternyata dari data itu juga udah memperlihatkan ada 326 juta. Ini kasus case yang ada di Indonesia. Dan ternyata ini bahkan melebihi 126% dari jumlah penduduk ya. Jadi kenapa bisa ada satu orang yang bisa jadi mempunyai 2 smartphone untuk digunakan sehari-hari. Nah, kalau dari tahun 2017 ini bisa dilihat yang awalnya 259 juta, sekarang jadi 262 juta, kemudian populasinya juga udah naik, berdasarkan juga populasi smartphone pun juga dia naik ya, sekitar 142%. Jadi peningkatannya. Nah, kalau ditanya sosial media mana yang paling banyak digunakan, ini dari Januari 2015 dan sampai ini hari ini pun dia masih relevan. Pengguna paling banyak itu adalah yang ada di Facebook ya. Jadi nomor satu Facebook, kemudian ada WhatsApp, ada Twitter, Facebook Messenger, Google Plus ini sudah hilang. Sekarang yang ada nomor satu itu adalah YouTube. Ya. Jadi sekarang yang nomor satu itu adalah YouTube, baru disusul oleh Facebook dan beberapa sosial network lainnya. Nah, bisa dilihat perkembangan YouTube ya. Jadi aktif sosial media platform macam YouTube, Facebook, Instagram. Jadi YouTube sekarang akan yang memegang peranan penting kenapa orang-orang udah jadi konten kreator sebenarnya untuk saat ini. Jadi orang-orang ketika mau memasarkan produk pun mereka bisa melihat ya apakah mau menggunakan YouTube, apakah mau menggunakan Facebook. Nah, nantinya ini akan disesuaikan dengan sebuah produk. Gitu. Jadi kalau dia misalkan jualannya apa namanya kopi ya, bisa jadi kita akan bikin konten yang ditaruh di YouTube berupa video tutorial mungkin cara ngebuat kopi dan lain-lain. Nah, ini bisa dimasukkan sebagai media pemasaran. Di pemasaran yang paling besar sekarang itu adalah media kanal menggunakan YouTube, kemudian Facebook dan Instagram. Ini adalah posisi 3 teratas. Namun kayaknya kalau nggak salah WhatsApp itu sudah menggeser posisi dari Instagram. Jadi setelah Facebook itu ada WhatsApp dan yang posisi keempat itu ada Instagram. Nah, bagaimana kita memasarkan atau kita jualan melalui sosial media? Pertama, kita mesti tentukan dulu ya sosial media apa yang kalian mau pakai untuk berjualan. Nah, gunanya apa? Kita fokus gitu ya, fokus sama apa hal penting yang kita bisa buat dan kita masukkan ke dalam media sosial kita. Nah, sehingga data yang kita taruh dari satu sosial media itu bisa kita duplikasi juga ke sosial media yang lain. Apa maksudnya? Contoh ya, saya ngeposting di Instagram, gitu ya. Itu bisa kita koneksikan ke Facebook, gitu. Jadi satu kali ngepost Instagram dan Facebooknya itu pun juga sudah ikut ngepost juga. Jadi kalian bisa pakai satu sosial media yang utama. Pikirkan bahwa sosial media itu bisa connect ke beberapa sosial media lain. Jadi ini sangat
sangat membantu ya. Jadi fokus sama hal penting, apa yang sosial media yang kita mau pakai, dan kita bisa terapkan sistem otomatis untuk postingan itu bisa dikoneksikan ke sosial media A ke sosial media B. Itu yang mesti dipikir ya. Jadi langkah pertama, tentukan dulu satu sosial media utama dan jangan lupa untuk dikoneksikan ke sosial media yang lain. Nah, yang lain apa aja yang menjadi panduan kita? Yang lain adalah beberapa pertimbangan di dalam sosial media marketing. Jadi tidak hanya sekedar kita ngeposting gambar lucu, kemudian gambar meme gitu ya. Bukan hanya sekedar itu, ada beberapa pertimbangan yang mesti kita perhatikan. Yang pertama apa? Yaitu waktu gitu ya. Jadi sebentar kalian akan belajar bagaimana kira-kira kalau ngeposting di Facebook ataupun Instagram ataupun Twitter itu kira-kira waktu ngepostnya paling tepat jam berapa gitu ya. Nah, itu yang mesti kalian pelajarin. Jadi ada waktu. Kenapa di sosial media itu kita mesti tahu waktu-waktu tertentu ketika kita melakukan postingan dan banyak orang yang nge-reach, banyak orang yang bisa dijangkau gitu ya dari sosial media kita. Yang kedua, itu dari sisi biaya. Gitu ya. Jadi sisi biaya ketika kalian melakukan pemasaran digital melalui sosial media, kalian harus mempertimbangkan biaya atau budget. Gitu. Jadi komponen biaya apa aja yang keluar dan ketika kita melakukan postingan secara rutin, apakah seperti kuota data kita, ataukah seperti beriklan di sosial media, karena beriklan itu sudah banyak ya. Kalian bisa lihat iklan yang ada di Instagram, itu pun juga sudah connect ke Facebook, gitu ya. Sudah connect juga ke WhatsApp dan lain-lain. Jadi media sosial ketika kita beriklan itu sebenarnya udah menjangkau 3 sosial media. Gitu. Nah, apa aja lagi yang perlu kita perhatikan, pertimbangkan ketika melakukan digital marketing atau ya, jualan melalui sosial media. Yang ketiga itu adalah tenaga manusianya. Gitu ya. Jadi kita mesti ngeset siapa aja admin yang kelola sosmednya. Jadi misalkan ya, kalian nanti keterima dalam suatu perusahaan, gitu, kemudian mengelola sosial medianya. Nah, kalian mesti bikin role siapa yang bisa ngeposting, siapa yang cuma hanya bisa ngeliat, siapa yang hanya ada jadi editorialnya dan seterusnya. Itu fitur sudah ada di dalam sosmed. Khususnya kayak di Facebook, kalian bisa add Facebook kalian, add juga Facebook yang lain dalam satu fanpage. Kemudian kalian ngatur dia sebagai apa? Apakah dia adminnya kah? Apakah dia cuma hanya bisa editorial pen-nya kah? Ataukah viewer dan lain-lain? Itu bisa kalian atur ya. Jadi pertimbangan yang ketiga, mesti diatur dulu tenaga manusianya, dia bisa akses apa aja, dan pengelolaannya. Nah, yang keempat ada beberapa rincian lainnya yang bisa kalian ikuti setelah di slide selanjutnya. Oke, ada hal yang mesti diperhatikan. Kapan kita mau memilih sosial medianya. Jadi ada pemilihan sosial media berdasarkan kriteria gitu ya. Jadi intinya kalau kita sebagai pemain yang main jualan di sosial media tidak langsung aktif ya pakai sebanyak mungkin sosial media itu sekaligus, tidak. Kalian harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama dari sisi ukuran gitu ya. Jadi kalau kita ngebahas lebih besar itu lebih baik, itu belum tentu ya. Jadi kalau di sisi ukuran size gambarnya, kemudian ukuran kontennya yang banyak, itu belum tentu masuk kategori yang bagus, tidak. Kemudian kalian memilih sosial media itu berdasarkan audiensnya, gitu ya. Jadi dia mayoritas itu adanya di mana, gitu ya. Kalian targetkan dia di sana. Jadi audiens itu kita berpikir orang-orang ini tuh main sosial media apa. Gitu. Kalau kita bercerita contoh ya, saya jualannya coklat, gitu ya. Yang makan coklat kan mungkin umur 15 sampai dengan 45 tahun. Tapi mayoritas yang makan coklat itu anak-anak muda. Oke. Kita baru mikir nih, di anak-anak muda ini dia pakainya sosial media apa? Oh, kebanyakan pakainya Instagram. Ya, Instagram. Oke, barulah saya akan ngeposting ke Instagram lebih banyak, mayoritas ke Instagram. Kemudian saya akan pilih bagaimana ukuran konten dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah kontennya. Jadi pemilihan sosial media itu kalian pikirkan juga berdasarkan kontennya. Kalau kita bercerita konten ada beberapa ya. Konten itu bisa berupa video, berupa gambar, bisa berupa teks. Nah,
Itu semua adalah contoh konten dan kalian harus memperhatikan rentang umur dari konten yang kalian kasih karena rentang umur itu juga mempengaruhi bahasa yang kalian berikan. Jadi kalau saya tadi jualan coklat, saya pasti akan pakai lebih banyak bahasa gaul ya, bahasa gaul atau yang istilah-istilah yang lagi tren di kalangan anak muda dibandingin saya pakai bahasa formal yang targetnya ke orang-orang yang lebih dewasa. Itu berbeda ya. Jadi mesti diperhatikan dari sisi ukuran audiens konten sehingga kalian bisa tahu efektivitas dari sosial media yang kalian pilih. Oke, kalau dari sisi data ya, saya perlihatkan ke kalian bisa diperhatikan dengan baik. Ini sangat menarik sebenarnya untuk mata kuliah ini ya. Kalau kalian dalamin itu keluaran kalian dari mata kuliah ini sudah bisa ngerjain sosial media admin sebenarnya. Kalau kalian dalamin ya. Nah, di sini yang mesti kalian perhatikan adalah kalau saya memasarkan secara digital gitu melalui sosial media, saya akan ngecek nih apa namanya rentang umur itu dia kira-kira paling banyak ada di mana dengan di mana dan paling banyak main apa. Kalau kalian perhatikan di layar kalian di sini bisa dilihat ya umur 15 sampai 22 tahun itu paling banyak mainnya Facebook gitu ya. Di rentang kedua paling banyak main Twitter gitu ya. Baru yang ketiga pakai Google Plus dan Instagram. Kemudian umur 23 sampai 30 tahun paling banyak memang main Facebook sama ya, baru urutannya yang kedua adalah Twitter dan seterusnya. Namun ada hal menarik di bagian umur 31 sampai 35 3645 kemudian 4655 gitu. Kemarin mereka rata-rata lebih banyak bermain selain Facebook itu bermain dengan Google Plus. Dan bisa diperhatikan ya, umur yang semakin ke atas itu jarang menggunakan Instagram. Saya lihat ya, jadi jarang yang menggunakan Instagram. Dia lebih banyak memakai Instagram itu di kalangan anak muda. Jadi kalau memang targetnya anak muda, disarankan untuk apa namanya menggunakan Instagram. Di ukuran umur itu dua ada ukuran dan umur itu faktor utama ya. Kalau kita mau nge-set sosial media yang kita mau pakai untuk pemasaran, dalam hal ini biasanya orang pakai Facebook sama Twitter. Karena Twitter itu lebih kencang kalau di sisi apa namanya pemanfaatan kode hashtag dan lain-lain. Nah, kita coba lihat karakteristiknya. Kalau kita misalkan pakai Facebook ya. Jadi kalau saya gunakan Facebook, uh, kalau kalian nggak mau pusing gitu, kalau nggak mau pusing untuk ngeset umur, ngeset ibaratnya lagi trial ya, trial error untuk apa namanya pemasaran digital. Ya, disarankan pertama kali bisa kalian pakai Facebook, gitu ya. Kenapa? Hampir semua orang itu ada di Facebook untuk segala kalangan usia, dan kalian bisa set juga target pasar. Jadi targetnya bisa difilter lebih ketat. Dia lebih banyak untuk organik. Organik maksudnya apa? Dia bukan akun akun fake ya, bukan akun fake. Jumlahnya bisa diatur secara organik sehingga ada 1% dari orang yang ikuti page-nya kita. Jadi barnya gini, kalau saya punya 1000 follower di fanpage, biasanya paling tidak ada 1%, artinya ada sekitar 10 atau 100 orang yang akan berinteraksi, baik itu dia memberikan like, memberi apa namanya nge-share konten, bertanya, nah itu semua masuk dalam kategori orang-orang yang berinteraksi dalam sosial media. Jadi di Facebook kita bisa pakai apa namanya ragam konten juga ya, mulai dari teks, kalian bisa masukin gambar, video dan link. Bahkan sekarang Facebook itu mau bersaing sama YouTube. Kenapa bisa? Kalian bisa lihat di dalam itu sudah di Facebook itu udah terdiri juga dengan video-video di mana kita bisa lihat di targeting sebagai iklan gitu. Jadi tempat orang yang berjualan. Jadi sekarang kalau kita nonton Facebook gitu ya, tiba-tiba ada juga iklan mirip YouTube karena Facebook sendiri udah apa namanya targeting pasar mereka mau sama dengan YouTube sama dengan YouTube cuman bedanya dia lebih komprehensif di sosial medianya gitu ya. Jadi kalau kalian pakai Facebook itu sudah tahu ya frekuensi kontennya juga apa namanya itu dia lebih rendah tapi kualitas dari sisi konten itu lebih tinggi. Ya kita coba lihat yang karakteristik yang kedua gitu ya. Nah
Karakteristik yang kedua adalah Twitter, adik-adik. Jadi Twitter, kapan mesti pakai Twitter? Kalian bisa pakai Twitter kalau golongan yang kalian target itu spesifik ya. Spesifik di umur 18 sampai dengan 35 tahun. Gitu. Jadi lebih dari itu sangat jarang pakai Twitter. Gitu. Jadi semakin lama golongannya itu akan semakin merata di sisi penggunaan di Twitter. Gitu. Namun ada hal yang menarik kalau kita pakai Twitter, kita dituntut jadi lebih kreatif. Kenapa? Konsumsi untuk kata-kata yang dipakai itu tidak boleh lebih dari 140 karakter. Gitu. Jadi tidak boleh lebih 140 karakter, sehingga kalimat-kalimat yang kita pakai itu lebih kreatif, akan menggunakan 140 huruf dengan implementasi di website. Gitu ya. Di dalam juga dia tidak ada filter, jangkauan followernya pun lebih mudah dibandingin dengan Facebook. Jadi Facebook tadi enggak ya, intensitas konten itu lebih rendah. Jadi kalian bisa lihat, nggak mungkin secepat kayak Twitter. Kalau Twitter kan ada lagi status langsung kegeser lagi, ada status kegeser lagi gitu. Jadi frekuensinya itu dia lebih tinggi dibandingin dengan Facebook. Dia lebih cepat, lebih besar dibandingkan dengan Facebook. Nah, intinya kalau di Twitter, saya sering ngelihat orang yang memasarkan melalui Twitter itu macam kayak apa namanya, Garuda, dia punya akun Twitter juga, itu sudah apa namanya, mereka pakai dan mereka harus nge-set gitu di setiap timelinenya mesti ngepost apa. Nah, kita coba lihat lagi yang lain. Nah, ini pasti tahu ya. Kalian bisa pakai Instagram kalau apa? Kalau kalian menyajikan konten dalam bentuk foto, mayoritas dalam bentuk berupa foto, disarankan pakailah Instagram gitu. Dan target umurnya gitu ya, dia mulai dari anak muda sampai tidak lebih dari 45 tahun. Jadi kurang lebih sampai dengan 45 tahun, dan ini sangat viral di anak-anak milenial. Gitu. Nah, di Instagram dia kontennya itu hanya berupa gambar. Gitu. Jadi kalian bisa upload di Instagram, kemudian bisa digunakan kembali untuk konten yang akan masuk ke Facebook ataupun Twitter. Gitu. Nah, kalau ditanya di sisi interaksi, lebih banyak berinteraksi dengan follower Instagram dibandingin dengan Facebook ataupun Twitter. Jadi kalau kalian mau kejar interaksi dengan user lebih cepat dan masuk di golongan milenial sampai 45 tahun gitu ya, itu bisa dan sangat disarankan menggunakan Instagram. Ya, jadi sangat disarankan untuk menggunakan Instagram. Nah, kalian akan tahu apa namanya, bahwa Instagram itu lebih efektif untuk jualan produk-produk yang masuk di kategori di bawah dari 45 tahun. Kurang lebih seperti itu ya. Dan konten yang lebih dimaksimalkan adalah berupa gambar. Nah, ada juga LinkedIn, adik-adik. Nah, ini mungkin sudah familiar atau belum ya. Coba kalau yang belum pernah bikin account di LinkedIn, coba-coba tengok LinkedIn. LinkedIn ini sosial medianya para pebisnis. Jadi kalau kalian jualannya adalah produk untuk pebisnis atau businessman atau businesswoman, kalian naruh jualan kalian itu melalui LinkedIn. Karena di LinkedIn ini isinya adalah para pebisnis yang sifatnya main ke B2B, business to business, bukan B2C ya, atau business to consumer. Jadi dengan kata lain, LinkedIn ini sangat bagus untuk kita pakai kalau misalkan produk yang dipakai atau dijual itu adalah produk yang digunakan oleh si pebisnis. Gitu ya. Misalkan saya mungkin jualan laptop gitu, laptop yang untuk kalangan orang bisnismen, kalangan orang bisnismen, itu bisa saya pakai. Jadi LinkedIn ini dipenuhi sama orang-orang yang profesional dan juga pemilik bisnis. Misalkan juga kalian lagi ngebuat aplikasi untuk apa namanya, dashboard jualan online. Nah, dashboard jualan online kalian bisa pasang tuh di LinkedIn. Kenapa? Karena di LinkedIn banyak orang pebisnis, bahkan sampai pemilik rumah makan dan lain-lain itu akan ada di sana. Ini lebih spesifik, dia profesional. Nah, selain itu kalian mesti netapin kepribadian. Gitu. Nah, kalau kalian nulis apa namanya, nulis konten di sosmed itu mesti perhatikan gitu. Kalian ngeset kepribadian kalian, gaya nulisnya ya, gaya nulisnya. Ada yang santai, ada yang kesannya serius, gitu ya.
Ada yang santai, ada yang kesannya serius. Tentukan dulu kepribadiannya kalian itu mau ngeposting seperti apa, gitu ya. Ini disesuaikan lagi sama target pasarnya. Misalkan saya jualan tadi coklat, nggak mungkin saya pasang gaya bahasa yang serius, ya. Bisa dilihat di sini adik-adik di di layar kalian ya. Yang pertama kalau saya jualannya kayak di Line, saya kan pakai gak bahasa yang santai. Ini contohnya di Line Indonesia, dia akan kasih kalimat, hihihi jahatnya Koni, sahabat lain ada yang pernah iseng nggak seperti Koni Brown? Ayo ngaku di sini. Nah ini contoh kalimat yang santai, diimplementasikan di Line Indonesia. Kenapa? Karena yang pakai Line ini kan anak-anak muda ya. Kemudian ada yang bahasa serius, contohnya Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Kenapa? Yang naik Garuda Indonesia ini adalah orang-orang orang-orang dewasa, mayoritas dewasa, dan memang citra yang mau ditimbulkan adalah bukan citra yang main-main tapi citra yang serius. Jadi contoh kayak gini, saat Oktoberfest, pretzel jadi cemilan favorit. Pretzel ini tersedia dalam ukuran kecil, medium, dan hingga ukuran besar. Apakah Anda pernah mencicipi pretzel? Nah, ini contoh kalimat yang serius. Ya. Bedakan tadi dengan kalimat yang dari lain. Ini sedikit santai, gitu ya. Nah, dalam pemilihannya ini tidak ada yang salah, adik-adik. Tidak ada yang salah ya. Tapi ada dua hal yang mesti kalian perhatikan. Gaya bahasa yang mana yang kalian mau pakai yang akan mencerminkan bisnisnya kita. Jadi mana yang tepat untuk audiensnya kita. Karena di Indonesia itu kita punya bahasa baku dan juga ada bahasa pergaulan. Pastikan kalian memilih yang tepat, gunakan secara konsisten jadi bahasa. Mau yang santai, mau yang serius, kalian mesti konsisten. Jadi misalkan selanjutnya postingannya seterusnya kalau sudah pakai santai ya santai terus. Kalau pakai yang serius ya serius terus. Jangan hari ini santai, besoknya serius, besoknya santai, serius lagi enggak ya. Tapi konsisten. Nah, ingat serius itu bukan berarti kaku. Ini yang mesti diingat ya. Serius itu bukan berarti kaku. Kalian bisa bikin kontennya serius, namun bisa dalam sifatnya yang bertanya atau memancing interaksi dari si customer kalian. Nah, kepribadian di brand ya, di sosial media itu ada 4. Kalian bisa lihat ya di sini. Jadi kalau karakter itu kan ada, kalian mau bikin karakter yang lucu kah, gitu ya, menyenangkan kah, ramah, cerdas, profesional. Ini adalah jenis-jenis karakter atau brand di sosial media. Kemudian dari sisi bahasa kita mau pakai yang sederhana kah, ada yang sedikit bercanda, formal, ataukah kompleks. Kemudian ada gaya bicara yang sopan, rendah hati, belak-belakan, kritis. Ini kayak kalau kalian sering lihat Lambe Tura deh, itu dia yang suka belak-belakan. Untuk konten ada juga yang sifatnya hiburan, inspirasi. Ini kadang yang paling banyak orang nge-share inspiring, informasi dan edukasi itu juga banyak, interaksi bahkan sampai dengan ajakan. Nah, ini mesti kalian atur dan kalian bisa sesuaikan. Nah, ada pertanyaan, bagaimana caranya kita memilih Kak kepribadian yang bagus untuk sosmed kita pada saat saya diamankan sebagai sosial media admin? Pertama, kalian mesti jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Kalian harus cari tahu kalau brandnya kita itu adalah manusia, seperti apa kepribadiannya. Kalau udah tahu kepribadiannya ya kita bisa jangkau dengan bahasanya, ya. Yang kedua, seperti apa karakter dan gaya bicara dari audiensnya kita. Jadi cari tahu dulu audiens kalian itu karakter dan gaya bicaranya itu seperti apa. Yang ketiga, seperti apa hubungan yang kita mau bangun dengan customer-nya kita. Hubungan yang kita bangun dengan customer kita, apakah kita mau lebih banyak mereka berinteraksi, berarti kebanyakan kalimat yang kita gunakan adalah kalimat yang mengajak. Kemudian yang keempat, kita mesti definisikan tujuan kontennya kita dan kepribadiannya. Nah, kepribadian tadi udah dijelasin ya, ada yang serius, ada yang santai, dan seterusnya. Dan yang kelima, kita ini mau nampilin kesan apa sama si customer-nya kita yang akan dia peroleh dari orang lain. Ini membantu pertanyaan yang mesti kalian jawab untuk membantu kalian ngeset gaya bahasa. Jadi ngeset gaya bahasa, gaya bicara, tujuan untuk kita menetapkan model ketika kita menjalankan sosial media.
Nah, yang ketiga, ketika kita memasarkan melalui sosial media adalah kita mesti mikirin gitu strategi kontennya apa aja. Jadi mikirin strategi kontennya apa aja. Kenapa? Karena ini adalah bagian penting ya dalam sosial media. Jadi kita bisa tahu kalau kita tidak punya konten yang menarik, gitu. Kadang semua hal yang kita lakukan itu akan percuma. Jadi banyak hal yang dibahas melalui konten, dan kalau kita nggak ngeset strategi kontennya jauh hari, nanti kita akan bingung. Bingung, hari ini mau posting apa ya? Besok mau posting apa lagi? Lusa mau posting apa lagi? Itu nanti akan bingung. Makanya biasanya kita akan ngeset dulu strategi. Nah, bagaimana ngukur kesuksesannya gitu di pemasaran melalui sosial media marketing? Itu biasanya ditentukan melalui 3 hal, gitu ya. 3 hal. Jadi ini adalah bagian penting dari sisi sosial media marketing, gitu ya. Kalau kita nggak punya konten menarik, semua hal yang kita lakukan di sosial media itu akan percuma. Gitu ya. Jadi tolak ukur yang pertama adalah kualitas kontennya kita. Jadi, konten itu kan bisa berupa teks, link, gambar, video. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam suatu konten dan mesti kalian pikirkan gitu ya. Yang mana paling banyak nge-reach, paling banyak di-share, paling banyak yang di-view. Nah, barulah kalian coba buat konten tersebut itu lebih dalam. Nah, kemudian yang kedua, pemilihan waktu posting. Walaupun kita punya konten yang bagus, namun kita salah pilih waktu ngepost, itu pun juga akan menghasilkan uh, apa namanya reach atau jangkauan itu lebih kecil. Jadi kurang maksimal. Kenapa? Karena kita nggak pilih waktu posting yang tepat. Yang ketiga adalah frekuensi posting. Jadi tidak semua gitu ya jenis konten itu dapat interaksi yang sama. Jadi konten itu harus lebih menyesuaikan gitu. Apakah dia lebih banyak like ataukah share atau kan kalau di Twitter kita retweet gitu ya. Nah, untuk jenis-jenis postnya, ini contoh jenis post ya yang saya rangkum dari Twitter adik-adik. Jenis post itu ada yang pakai hashtag, ada yang digit, ada yang quote, ada yang video URL ataupun foto URL. Paling banyak yang di retweet itu adalah foto yang sifatnya URL. Ya, paling banyak konten ya yang di retweet. Nah, ataukah kalian bisa mainin kelima-lima ini ya, bikin video URL, ada quotes-nya juga, kemudian ada digit ataukah hashtag yang kalian mau mainkan di dalam sebuah konten. Nah, jenis post yang paling banyak menghasilkan kalau di Facebook gitu ya, paling banyak sih yang basisnya link ya. Jadi organic reach ya, organic reach kalian bisa lihat dia lebih banyak main di links. Kemudian nomor urut kedua adalah foto, nomor ketiga adalah video, baru teks. Jadi kalau dipertimbangkan, kalian bikin postingan jangan pernah lupa ada gambar dan link. Nah, itu untuk di Facebook. Di beda tadi ya. Nah, untuk tema kontennya, untuk tema konten paling banyak diminatin itu why post gitu. Jadi kita menjelaskan artikel yang kita tulis itu berisi konten yang menjelaskan atau mengapa. Bisa ditulis sih. Misalkan saya jualnya kopi, mengapa kopi Toraja itu jadi pilihan apa namanya? Jadi pilihan orang-orang contohnya. Itu jadi kalimatnya kayak gitu, kemudian nanti jelasin kopi Toraja. Kemudian ada list post ya, jadi artikel yang berupa daftar baru main di video, kemudian ada how to, ya ini artikel panduan. Nah ini kontennya bisa berupa kayak gini, misalkan saya jualannya kopi ya. Jadi panduan membuat kopi yang enak. Nah itu contohnya. Jadi tutorial cara membuat kopi yang enak. Nah nanti ada gambar di dalam, ada penjelasan teks di dalam, itu bisa. Yang kelima, buat post kita akan taruh penjelasan apa, gitu ya. Penjelasan mengenai apa di sisi kita punya penjualan. Ibaratnya kita main di sisi konten untuk strateginya. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan share terkait dengan konten ya, terkait konten dengan copywriting. Itu nanti kita perdalam lagi. Nah, ada hal yang paling menarik, yang paling banyak di-share itu berdasarkan emotion atau emosi apa yang paling populer di-share di sosial media. Orang paling tinggi itu pertama adalah AW ya. Dalam bahasa Inggris artinya perasaan yang kagum. Jadi kalau kita bikin sesuatu hal yang inspiring dan mengagumkan, ya,
mengagumkan buat orang-orang lain, itu lebih banyak di-share. Tuh. Nomor 2 adalah hal yang lucu. Jadi kalian bikin postingan yang lucu, itu laughter, itu yang warna hijau itu urutan yang kedua paling banyak di-share. Amusement atau hiburan, gitu ya. Amusement ataupun hiburan itu juga paling banyak. Kemudian ada kebahagiaan, joy, ada anger, marah, sampai dengan empati. Nah, ini adalah jenis-jenis konten yang paling banyak di-share. Jadi kalian bisa bikin konten-konten ini menyesuaikan dengan feeling ini, gitu ya. Nah, kalau ditanya posting itu paling banyak berapa kali Kak? Nah, ngeposting atau kejualan sosmed itu misalkan kayak gini ya. Kalau kita main di Facebook, kita bisa ngeposting itu maksimal 2 kali sehari. Itu paling banyak. Biasanya sih kalau kita mau target siang, saya akan ngeposting jam 10. Kalau targetingnya malam, saya akan postingnya di jam 4 sore. Ataukah kalian bisa set dalam seminggu itu 5 sampai 10 kali. Gitu ya. Jadi karena sehari mungkin sehari dapatnya hanya 2 kali, berarti kalau dikali 5 bisa jadi 14. Jangan itu sudah kelewatan, ambil aja 5 sampai 10 kali dalam seminggu. Kalau Twitter ini karena Twitter itu kan lebih lebih cepat kegeser ya. Jadi Twitter itu kalau kita ngepost paling banyak 5 kali sehari atau lebih banyak itu lebih bagus. LinkedIn itu 1 kali per hari gitu ya. Dan 20 kali per bulan. Google Plus itu 3 kali sehari, Pinterest itu 5 kali sehari, Instagram itu 1 sampai 2 kali sehari, atau kalian bisa posting lebih. Itu juga bagus. Ingat, itu untuk frekuensinya. Frekuensi itu berapa kali jumlah kita ngepost ya, adik-adik. Sekarang kita mesti mikirin kira-kira waktunya jam berapa gitu ya. Targetnya yang mana supaya dia bisa lebih optimal gitu ya. Jadi kalau kita nulis pada jam sibuk, kontennya kita itu kadang akan tertutup sama orang lain. Kenapa? Akan tertimpa ya, akan tertimpa. Jadi sampai pada akhirnya konten kita tidak akan dilihat sama orang. Gitu. Jadi kalau ditanya jam berapa gitu ya, jawabannya bisa jadi beda-beda tergantung siapa targetnya kita. Tapi tapi ada data awal yang bisa kita pakai untuk ngeposting. Nah ini contohnya adik-adik bisa dilihat kalau kalian adalah target di Asia atau Australia untuk jualan, bisa dilihat layar kalian. Saya akan ngeposting di jam 5 sampai jam 6 pagi untuk di Hong Kong. Kalau saya punya Jepang, ya saya akan posting di jam 8 malam sampai jam 9 malam. Di China itu jam 12 siang sampai jam 1 siang. Di Australia itu saya akan ngeposting di jam 2 sampai jam 3 sore. Kalau targetnya keluar. Kalau di waktu Pasifik jam 2 sampai jam 3, Mountain Time jam 7 malam sampai jam 8 malam, dan seterusnya. Kalau target konsumen kalian ada di Eropa, contohnya Eastern Europe, dia ada di jam 8 malam sampai jam 9 malam, Central Europe jam 2 malam sampai jam 3 malam. Nah, kalau intinya sih saya saranin kalau di Indonesia lebih spesifik aja. Kalau kalian targetingnya adalah dilihatnya siang, ya postingnya jam 10. Kalau targetingnya malam, postingnya jam 4 sore. Itu aja ya. Jadi yang mesti diingat kalau kita main di Indonesia. Nah, kalau kalian mau lebih dalam mempelajari, misalkan nge-reach ya, baca data dari insight data postingan, kalian bisa masuk di Facebook dan ngecek di bagian insight, gitu ya. Di bagian insight, sebentar mungkin akan saya bukakan contoh Facebook fanpage yang saya kelola, gitu ya. Jadi saya pun juga punya bisnis dan itu pun saya implementasikan untuk di jualan, gitu ya, jualan. Nanti ntar saya akan perlihatkan ya untuk baca datanya. Nah, yang keempat, adik-adik yang mesti dipikirin adalah kalian bikin jadwal rutin. Nah, ini akan ada editorial plan. Nanti saya akan ajarkan terkait dengan editorial plan. Jadi akan ada satu file Excel yang saya kasih. Kalian tinggal ngisi dan belajar untuk gunakan. Nah, sosial media marketing ini bukan pekerjaan sekali jalan, adik-adik, yang mesti diingat kalau kalian bermain gitu ya punya nanti pekerjaan sebagai social media engineering atau social media admin dalam satu perusahaan gitu ya. Dia tidak peduli segitu seberapa bagus kontennya kita, kalau kita hanya ngepost sekali-sekali tidak akan pernah berhasil gitu ya. Follower itu akan lupa sama kita. Dan satu lagi, sosial media marketing itu bukan hanya kerjaan untuk buat konten, tapi kerjaan kita untuk menganalisis datanya.
pekerjaan yang harus dilakukan kalau kita udah punya sosial media dan mau kelola dia lebih bagus. Pertama, kita harus berinteraksi dengan follower atau influencer. Jadi nyari teman yang punya followernya banyak, kita coba minta dia untuk nge-posting atau nge-tag kita punya sosial media. Itu sangat membantu. Kedua, jangan lupa rencanakan kontennya. Ketiga, baca key analisisnya, gitu ya. Baca key goals-nya, statistiknya. Keempat, perencanaan dan eksperimen kontennya. Kelima, jangan lupa untuk permudah proses, ikuti key tugas hariannya, mingguan, dan bulanannya. Jadi tugas harian, bulanan, dan mingguan itu kayak gimana? Kayak gini. Kalau saya tugas harian, saya akan ngecek ya, balas mention, pesan, komentar yang masuk. Saya akan baca kata kuncinya yang paling bagus dipakai apa. Kemudian terbitin jadwal sampai konten yang baru. Cari bahannya, interaksi dengan influence, follower, buat gambar untuk konten, set konten untuk komunitasnya. Nah, kalau mingguan sih kita analisis aja ya, masuk lebih banyak di analisis. Kemudian saya mungkin akan bikin event mingguan, mungkin kayak macam webinar, Twitter chat, atau forum, dan lain-lain. Nah, optimasi website juga untuk di sosial media. Nah, kalau di tugas bulanan, kita lebih banyak ngecek gitu, goals yang dibuat, bagaimana goals yang barunya, kita nge-update foto profil, deskripsi, dan biografinya. Ini masuk di tugas harian dan tugas mingguan hingga tugas bulanan. Sampai di sini ada pertanyaan, adik-adik? Ada pertanyaan? Enggak ada juga. Nggak ada? Oke, saya coba kasih lihat kan Kina contohnya gimana kalau satu Facebook gitu ya, punya data dan mau dilihat ya. Jadi kalau kalian ngelola nanti Facebook untuk jualan, biasanya kita bikinin satu fanpage. Nah, fanpage itu kita akan baca data analisisnya. Saya coba stop, saya coba share contohnya. Ini, nah ini kelihatan? Ada ya? Iya. Iya kelihatan. Nah, ini contohnya kakak lagi ngelola sosial media admin untuk jualan. Salah satunya namanya Kotak Narsis. Nah, Kotak Narsis ini adalah foto booth. Biasanya sih kalau kita udah ngepost kayak gini akan kelihatan di bawah sini, adik-adik. Jadi bisa ngebaca data ini. Nah, ini bisa dicek gitu ya, berapa banyak yang nge-reach, kemudian yang ngeklik, yang likes, comment, share juga. Nah, ini bisa dilihat ada 350 yang organik. Nah, organik ini betul-betul orang ya, bukan bot atau fake account. Gitu. Bisa dilihat juga view-nya secara breakdown. Nah, kalian bisa pakai lebih dalam sih, pakai namanya ini, toolsnya Facebook for Creator. Jadi intinya kalau mau ngelihat sebuah konten yang bagus, biasanya ambil di sini. Ya. Ada juga insight ya. Coba dikacaki di bagian ini, di bagian fanpage ininya. Biasanya akan ada insight. Nah ini insight. Ini ya, jadi ini sangat membantu sih untuk kalian ngebaca data dalam 1 minggu ini berapa banyak gitu ya. Nah, respon time itu kelihatan juga kalau kita agak telat 12 menit ketika orang lagi ngepost gitu. Nah, ini juga ada rekomen untuk postingan gitu. Kemudian kita bisa lihat juga organic data dibandingin dengan konten-konten yang ada di sini. Jadi misalkan konten A, B, C, D, E, ternyata paling banyak konten itu yang dijangkau yang ini. Nanti kita tinggal baca konten ini bahasa apa sih sehingga dia lebih banyak gitu nge-reach. Nah, kita bisa ngelihat juga sampel ya, sampel fanpage yang lagi jalan dengan toko sebelah. Nah, toko sebelah ternyata kita dibandingin dengan toko sebelah itu kita ada di urutan kelima gitu. Total page-nya ada lebih rendah dibandingin yang lain karena yang lain itu dia udah last week itu peningkatannya udah sampai 100%. Ini juga model salah satu contohnya ya. Jadi bisa dibaca gitu dari sisi datanya. Ini ya. Nah, ini pun bisa diekspor datanya ya. Bisa dilihat di kanan sini. Nah, story reach, responsive-nya. Ini juga jamnya dan lain-lain, total page-nya, view-nya. Ini sangat membantu sekali sebenarnya.
sangat membantu sekali. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya kembali lagi. Nah, terakhir itu adalah saya mau perlihatkan contoh editorial plan. Nah, ini yang akan jadi tugas kalian ya. Jadi saya share dulu lagi Iya, entire Pak. screen. Sudah Nah, kuliah. ini kelihatan Gi tugas kalian. Iya. Nah, hadiahnya itu saya minta kalian coba bikin satu editorial plan selama 1 bulan untuk sosial media ya, sosial media admin. Kalian bisa pakai editorial plan yang saya kasih. Nah, saya jelasin dulu editorial plan-nya. Ya, saya jelasin dulu editorial plan-nya. Nah, editorial plan itu yang ini, adik-adik. Jadi kalian download di Classroom. Saya minta kalian bikin kontennya ini. Jadi contoh ya, saya akan ngeset konten itu di hari Senin. Nah, untuk jamnya nggak usah full seperti ini. Kalian ambil aja jam itu sehari, misalkan ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Setiap hari itu cuma hanya ada 3 konten. Nah, atau sorry, sehari itu cuma hanya ada 1 konten. Jadi total, karena ini adalah 1 bulan, berarti ada 30 konten yang mesti kalian buat untuk setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Gitu ya. Jadi setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kalian bikin konten. Nah, isian kontennya bisa mengacu. Jadi kayak contoh kayak gini, kalian mesti set dulu ya. Temanya misalkan Senin itu saya kasih hashtag info kopi. Berarti saya akan ngasih konten yang berkaitan dengan informasinya kopi. Hashtag misalkan sapaan pagi gitu ya. Oke, berarti saya akan bikin konten terkait dengan sapaan pagi. Kemudian konten hashtag liburan misalkan. Itu bisa baru nanti di bawahnya kalian set apa namanya kalimatnya. Ini contohnya. Good morning sobat Semerbak, jangan lupa sarapan ya bla 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 bla. Ini contoh konten. Atau kayak gini, nikmati secangkir kopi. Terus tadi di hari Rabu itu ada info kopi ya, ini info kopi. Nah, di sini saya akan nge-share di hari Rabu itu tahu halo para followers, tahukah kalian kopi cacing itu adalah kopi yang dicampur dengan cacing yang memiliki khasiat obat. Hashtag info SC kopi. Paham ya maksudnya? Iya, paham. Nah, jadi bikin dulu hashtagnya apa, kemudian nanti set kontennya. Nggak perlu sedetail ini, saya cuma minta Senin itu 1 kali, Selasa 1 kali, tapi total selama 30 hari. Jadi ada 30 konten. Nah, sebelum itu tentukan nanti benchmark sama hashtag ini ya. Tentukan dulu ada contoh SOP-nya ya. Hashtag ini kalian pakai untuk apa, hashtag ini pakai apa, hashtag ini untuk apa, hashtag ini untuk apa. Kalian nanti akan punya hashtag tersendiri nah. Jadi kalian bikin hashtag sendiri, misalkan kalian lagi kelola ayam geprek gitu ya, atau kalau lagi kelola Simi Karisma punya sosial media admin. Nah, silahkan coba bikin dulu hashtagnya. Kemudian kalian Berapa dibikin sapa. itu, Kak? Ini kan di sini di apa namanya Excelnya ini saja yang kalian tinggal ganti. Oh, oh iya. Terus ini penggemarnya. Kalau di sini kan contohnya editorial plan-nya para fansnya pecinta kopi dia panggil kayak gini. Sobat Semerbak namanya. Nah, kalau kalian mungkin penggemarnya ayam gepreknya kalian apa namanya? Mungkin geprekers atau apalah ya. Bebas dari kalian setnya apa. Kemudian nanti kalian pakai bahasa yang apa ya. Kan tadi sudah saya jelaskan ya, ada yang serius, ada yang santai, ada yang apa. Ini nanti jelasin nomor 3 apa. Kemudian hashtagnya apa. Kurang lebih seperti itu. Terus kalian pakai aplikasi apa? Misalkan saya pakai Instagram. Oke, tulis saja. Yang ininya dihapus ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi yang dilengkapin cukup contoh SOP sama contoh konten. Itu aja yang dikerjain. Sisanya tab yang lain ini bahan bacaan aja buat kalian kalau mau diperdalam. Tapi untuk yang dikumpulin cukup konten dan SOP. Paham ya? Oh, itu aja yang dibikin. Iya, SOP dan konten. Itu aja. Oh iya. Ini tapi saya share ke kalian buat dibaca-baca. Siapa tahu ke depan kalian bakalan jadi apa namanya sosial media admin di luar. Itu lumayan loh bayarannya juga kalau kalian jadi sosial media admin. Mengelola sosial medianya perusahaan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada, Dek? Atau cukup clear? Jelas? Cukup aman Oke, jika ya, Kak. sip. Oke, sebelum itu saya mau nanya, kira-kira kalau kita tambahan kapan bisanya? Kalau hari saya ambil hari hari Jumat bisa nggak? Jumat jam berapa Jumat itu? pagi. Jumat pagi jam jam 8.
Saya sembarang aja, enggak tahu yang lain. Nurul Saya gimana? Atau berapa ada orang ada yang yang masuk? ada kuliahnya, ada Aman kuliahnya lagi. Kak, Aman ya. nggak ada jika. Aman aja. Alvin, Alvin itu anu Kak, kerja malam ke jadi pulang jam 8 pagi. oh pulang jam 8 pagi. Oh dong. Kalau begitu Jumat balik jam 10 nih. Biar pas kan pulang jam 8 jadi ada waktu istirahatnya dia sampai jam 10 lah. Jadi kita Oh start iya. jam 10. Itu jadi tambahan Jumat jam 10 nah. Jumat ini. Oh iya. Jadi lusa kita tambahan satu kali terkait karena kampus kan kemarin lagi sudah apa namanya? Masih di sana itu semua dosen. Oh iya Kak. Oke, adik-adik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa hari Jumat jam 10 pagi. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, makasih Kak. Sama-sama.